populasi dunia akan mencapai 8 miliar pada akhir tahun ini. Global population is projected to hit an all-time high on for that Tuesday, to double. reaching the Then it landmark really figure took off in the of 20th 8 century, billion. That's reaching according to 3 billion United in Nations. 1960, population and putting on doubled in nearly a 11 billion decades. each decade after that. It reached 7 billion in Di masa depan yang tidak terlalu jauh ketika populasi manusia melonjak drastis dan planet bumi sudah tak dapat menampung lebih banyak lagi, para ilmuwan mulai menjalankan proyek penelitian rahasia terhadap planet Mars untuk dijadikan sebagai rumah baru bagi umat manusia. Proyek ini bernama terraforming. Seperti yang kita tidak tahu, planet Mars adalah planet kering dan gersang dan tidak ada oksigen, sehingga sebagai langkah awal untuk mengubah cuaca dan kondisi permukaan planet Mars, para ilmuwan pun mengirim lumut dan satu koloni binatang yang paling ditakuti banyak orang, yaitu apalagi jika bukan kecoa, yang diketahui mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. 500 tahun kemudian, tepatnya tahun 2597 saat sinetron Ikatan Cinta sudah tamat dan planet Mars dianggap sudah berubah, seorang ilmuwan muda bernama Honda alias Genji pun melanjutkan proyek rahasia ini dengan mengirim beberapa manusia ke sana. Mereka semua adalah para kriminal atau tersangka kasus kejahatan yang sengaja dipilih untuk sebagai tumbal andai kata misi ini gagal. Dan kisah akan berfokus pada salah satu kru bernama Sokichi yang sebenarnya bukan kriminal, melainkan hanya terpaksa menjadi kriminal agar bisa diajak ikut. Bukan karena jiwa pahlawan, tapi lebih ke demi cintanya kepada sang pacar yang bernama Nanao, yang diketahui sudah melakukan pembunuhan terhadap seorang pria yang sempat akan melecehkannya. Nanao pun memberitahu Sokichi tentang siapa saja kru yang ikut bersama mereka. Di antaranya ada mantan polisi, ada anggota kelompok Yakuza, ada imigran gelap, ada pembunuh berantai, ada seorang peretas atau hacker handal, dan ada satu teroris yang tampak tangguh dan doyan sekali makan telur ulat. Tak lama muncullah sang kapten kru yang memberitahu jika pesawat mereka sudah sampai di Mars dan siap mendarat. Kapten kembali mengingatkan jika misi utama mereka adalah untuk membasmi kecoa yang mungkin sekarang sudah beranak pinak, dengan fakta bahwa planet Mars sudah layak huni dan cocok jadi rumah baru pengganti bumi. Tentulah umat manusia tak ingin ada ribuan kecoa yang sangat mengganggu, sehingga sekali lagi tugas utama Sokichi dan kawan-kawan adalah untuk mengumpulkan semua koloni kecoa agar bisa dibasmi sekaligus. Setibanya di permukaan planet Mars, Kapten langsung melepaskan beberapa rudal penjinak kecoa agar mudah dikumpulkan dan menugaskan semua kru ke lapangan untuk mengumpulkan kecoa-kecoa tersebut. Beberapa menit berkeliling di luar, Sokichi dan kawan-kawan tak menemukan satupun kecoa yang tergeletak pingsan. Harusnya dengan rudal tadi semua kecoa pingsan terkena obat penjinaknya. Namun, tebak apa yang justru mereka temukan? Ya, makhluk ini apa, Cok? Sempat bengong dan saling tatap-tatapan. Sokichi pun mencoba untuk menyapa, tapi apa yang terjadi? Halo. Ya, makhluk itu bergerak sangat cepat dan mematahkan leher Nanao sampai tamat. Yang tak lama setelah makhluk itu pergi, muncullah kawan-kawan lain yang memberitahu jika mereka juga sempat bertemu dengan makhluk serupa dan berhasil menewaskan Asuka, sang wakil kapten. Setibanya mereka di kapal dan Nanao sudah ditempatkan di ruang khusus perawatan, Sokichi dan kawan-kawan pun langsung menemui kapten untuk meminta penjelasan terkait makhluk yang mereka temukan. Sesuai misi mereka di awal, yaitu membasmi kecoa, makhluk-makhluk tersebut adalah para kecoa yang selama 500 tahun ini sudah bermutasi dan berubah menjadi sosok monster berbahaya. Genji atau Honda, sang pemilik misi ini, sama sekali tidak bohong ketika menawari mereka uang untuk membasmi kecoa, karena secara teknis mereka memang direkrut untuk membasmi para kecoa, tapi dengan bentuk yang sudah bermutasi.
Dengan fakta bahwa para kecoa sudah kuat dan memiliki kemampuan fisik di luar nalar, Genji alias Honda juga sudah menyiapkan sebuah serum khusus yang dapat meningkatkan fisik seseorang. Serum itu dibuat dari berbagai DNA serangga yang jikalau disuntikan ke dalam tubuh seseorang, maka orang itu akan memiliki kemampuan salah satu serangga dan efeknya akan berbeda-beda untuk setiap pengguna. Dan ya, satu makhluk terdeteksi mendekati kapal, di mana Lee alias si teroris pun mengajukan dirinya untuk maju duluan, sekalian ingin pamer bagaimana caranya bertarung yang benar. I'll just be a minute. Di tengah angin kencang, Lee menjadi orang pertama yang menyuntikkan serumnya dan tebak jadi serangga jenis apa dia berubah? Ya, Lee berubah menjadi seekor serangga yang disebut kumbang pero yang diketahui bisa menyemburkan api dalam kondisi tertentu sehingga dengan fisik yang sudah ditingkatkan, Lee pun langsung menyerang duluan dan tak butuh waktu lama, Lee berhasil menjatuhkan si kecoa dengan semburan apinya. Tapi apa yang terjadi? Dikira paling tangguh di antara yang lain, kenyataannya Lee bukan apa-apa jika dibandingkan dengan makhluk tersebut. Belum selesai dengan itu, semua kru kembali dikejutkan saat melihat satu makhluk sedang berusaha memecahkan kaca atas dan berhasil menebas leher dua anggota. Saat Sokichi akan berubah itulah, Kapten dengan cepat menahannya. Kapten akan menunjukkan bagaimana cara kerja serum tersebut yang tidak asal gelut, melainkan harus tetap memakai teori dan taktik yang benar. Sehingga Kapten segera menyuntikkan serumnya dan langsung bermutasi menjadi semut peluru. Kurang dari 5 detik, Kapten berhasil menghabisi si makhluk dengan sangat mudah, tapi kini mereka akan menghadapi ancaman lain yang jauh lebih besar, yaitu ratusan koloni kecoa yang sedang berjalan mendekati kapal mereka. Tak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus lepas landas pergi dari planet ini. Namun sistem pesawat mendadak error dan tidak merespon. Entah kenapa ini bisa tiba-tiba terjadi. Kapten menyarankan untuk mereka menggunakan pesawat Bugs 1 yang tiada lain adalah pesawat bekas dari misi pertama 10 tahun yang lalu. Berjarak beberapa kilometer dari lokasi mereka saat ini, Kapten akan menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian. Sebelum pergi, Sokichi menyempatkan waktu untuk melihat jasad Nanao dan berjanji akan menjemputnya nanti. Namun di luar dugaan, terjadi fenomena tak lazim ketika Nanao mengeluarkan semacam jaring sutra dari tubuhnya. Entah sebelumnya sudah disuntik serum atau bagaimana. Jelas, Nanao sedang transformasi menjadi serangga, namun belum diketahui akan berubah jadi apa. Wah. Agar bisa cepat sampai di lokasi pesawat Bugs 1, Tezuka, si pembunuh berantai pun langsung menyuntikkan serumnya dan bermutasi menjadi serangga yang disebut serangga McClay yang diketahui dapat menyemprotkan injeksi dalam kapasitas besar dan cukup berguna sebagai pendorong kendaraan mereka. Kembali ke kapal, Kapten rupanya tidak sendirian. Salah satu kru yang merupakan hacker handal bernama Ichiro yang berasal dari sekolah sujuran pun nekat bertahan di sana dan mengorbankan dirinya. Entah bermutasi jadi serangga jenis apa, Ichiro langsung mengaktifkan mode pelepasan oksigen untuk membuat para kecoa kehabisan napas. Selesai menghabisi semua kecoa di dalam, Kapten pun mulai kehabisan napas juga dan tersungkur tak berdaya. Sampai akhirnya oksigen kembali normal bersamaan dengan munculnya satu kecoa yang bisa memegang sebuah pistol yang ternyata itu adalah seseorang yang tidak diduga-duga kemunculannya.
Ya, itu adalah Asuka, wakil si kapten yang sempat dikira sudah mati. Nyatanya dia masih hidup setelah bermutasi menjadi tawon lumpur dan berhasil memanipulasi otak kecoa sewaktu diserang. Pada akhirnya, ia pun jujur sendiri terkait dirinya yang merupakan pengkhianat utusan Honda yang punya misi terselubung untuk membawa telur kecoa generasi terbaru ke planet bumi. Tak hanya Asuka, Ichiro juga masih satu komplotan dengannya. Ichiro bermutasi menjadi nyamuk jenis sleeping chironomid yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim sekalipun itu tidak ada oksigen. Setelah kapten mati ditembak oleh dua pengkhianat, kita akan kembali ke Sokichi yang masih dalam perjalanan. Alih-alih akan sampai tepat waktu dengan kecepatan yang konstan, mereka lagi-lagi harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar, yaitu ya, itu adalah ombak tsunami yang terbentuk dari jutaan monster kecoa yang bergerak secara bersamaan, di mana Tezuka sebagai pendorong utama yang bisa diandalkan pun mau tidak mau harus memperbesar semburannya dan sempat batuk solar. Tezuka akhirnya bisa bernapas lega setelah berhasil melewati rintangan yang cukup besar ini. Begitupun dengan kawan-kawan yang berada di dalam, mereka akhirnya bisa tersenyum sebentar sampai akhirnya ya, ada gelombang kedua yang ukurannya sama besar dengan gelombang pertama, sehingga menyadari Tezuka tidak akan bertahan, Osako dan Maria pun akan membantu dengan cara melindungi Tezuka dari depan dan merubah diri mereka menjadi serangga hitam dan kumbang pelangi. Kendaraan pun terlempar yang membuat semua kru di dalam pingsan. Sistem secara otomatis berpindah ke mode autopilot dan meninggalkan mereka yang di luar sana. Malang nasib Tezuka, Osako, dan Maria yang harus ditinggal pergi. Dalam kondisi yang masih lemas dan belum terkumpul energi, mereka didatangi para kecoa yang langsung menghabisi mereka bertiga tanpa bertele-tele. Sokichi dan kawan-kawan sendiri akhirnya sudah sampai di pesawat bag 1. Mereka langsung masuk ke dalam untuk memeriksa kondisi mesin dan bahan bakar. Namun sama seperti pesawat sebelumnya, sistem di pesawat bag 1 ini juga sulit dikendalikan yang baru saja akan diotak-atik oleh Mina. Dua anggota kru yang merupakan Yakuza pun tiba-tiba ditembak oleh si makhluk yang ternyata bisa menggunakan senjata api. Sadar jika para kecoa ini tidak hanya mengalami peningkatan fisik tapi juga kecerdasan, Sokichi pun merasa sudah saatnya mereka untuk berubah dan melihat jenis serangga apa yang kira-kira akan mereka dapatkan. Ya, Sokichi berubah menjadi satwa liar yang paling banyak membunuh tiap tahunnya, bukan beruang, ikan hiu, ataupun bagong, melainkan tawon besar asal Jepang yang biasa disebut hornet, yang diketahui memiliki racun mematikan yang dapat langsung melumpuhkan musuh dalam sekejap. Berbeda dengan Sokichi, Jim bermutasi menjadi belalang gurun yang memiliki kaki unik untuk melompat sangat tinggi dan cepat. Otot-otot kakinya adalah yang terbaik dalam dunia serangga, sehingga tak heran jika Jim mampu menghabisi beberapa kecoa sebelum mereka sempat menyadarinya. Untuk Mina, ia bermutasi menjadi mantis alias belalang sembah yang memiliki lengan besar yang dapat merobek makhluk apapun yang menjadi mangsanya. Setelah menghabisi semua kecoa dan fisik mereka kembali seperti semula, Sokichi dan kawan-kawan kembali dikejutkan oleh penampakan piramida teraksasa yang terletak di planet Mars, disusul kemunculan sebuah drone yang ternyata dikendalikan oleh si Honda.
Di momen inilah Honda akhirnya jujur menjelaskan jika mutasi yang dialami oleh para kecoa tidak terjadi secara alami, melainkan ada sosok yang membantu mempercepat evolusi mereka, yaitu siapa lagi jika bukan alien atau makhluk peradaban luar angkasa yang juga membangun piramida tersebut. Tujuan utama Sokichi dan kawan-kawan kriminal dikirim ke sana adalah untuk melihat perbandingan antara kemampuan bertarung manusia dan kecoa, mana yang lebih baik, mana yang lebih kuat. Sehingga dengan catatan itulah Honda bisa menciptakan pasukan serangga terkuat yang menjadikan negara Jepang tangguh meski tanpa senjata nuklir. Terraformer, Banzai! Menggunakan telur yang saat ini Asuka dan Ichiro bawa di dalam pesawat Bugs 2, Honda akan memulai rekayasa genetik untuk menciptakan ras serangga terkuat berdasarkan catatan bertarung yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan ya, pesawat Bugs 2 pun sudah siap lepas landas dan meninggalkan Sokichi, Jim, dan Mina di planet ini. Namun di luar prediksi Honda adalah telur tersebut menetas lebih cepat dari dugaan, melahirkan dua kecoa generasi terbaru yang jauh lebih kuat. Bahkan Asuka si tawon lumpur pun tak mampu memanipulasi otak mereka dan justru malah menewaskan dirinya sendiri. Setelah menghabisi Asuka, dua kecoa ini pun berteriak memanggil kawan-kawannya di bawah. Yang kita tahu, kecoa memang punya sayap dan terkadang terbang mengejutkan Anda yang sedang duduk santai ataupun rebahan. Dan ya, pesawat Bugs 2 pun hancur dan gagal kembali ke planet bumi. Entah bagaimana nasib Ichiro, Sokichi dan dua kawan tampaknya harus benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan mereka ketika semua kecoa berkumpul di sana. Dan pertarungan edan-edanan pun akan terjadi saat ini juga. Kecoa generasi terbaru ditandai dengan tanda putih di tengah dahinya. Berbeda dengan kecoa konvensional pada umumnya, kecoa generasi terbaru ini dapat bertarung persis seperti gaya manusia. Dan itu semakin membuat Jim lebih bersemangat, yang membuatnya ingin menambah dosis serum tersebut. Dan ya, suntikan kedua membuat Jim memiliki wajah yang sudah bukan manusia lagi. Namun ketika diadu dengan kecoa generasi terbaru, Jim masih belum mampu untuk menandingi kemampuannya. Maka dari itu, Sokichi pun mengikuti Jim dengan menyuntikkan serumnya untuk yang kedua kali dan langsung membabi buta menghajar beberapa kecoa yang ada di hadapannya. Melihat Sokichi bertambah kuat, Jim yang selalu tak ingin kalah pun kembali menyuntikkan serumnya dan suntikan ketiga ini membuat Jim memiliki sayap yang dapat membuatnya bergerak lebih cepat. Meski kemampuan Jim semakin hebat, tapi di saat bersamaan pula tubuh manusianya sudah tidak kuat lagi menampung percampuran DNA yang terus disuntikan. Bukannya berhenti sesuai peringatan dari Sokichi, Jim yang tidak ingin kalah gengsi pun kembali melakukan injeksi dan inilah yang terjadi. Ya, Jim berhasil menghabisi satu kecoa generasi terbaru dengan tubuhnya yang sudah tidak bisa lagi berdiri. Kini tinggal tersisa Sokichi seorang diri yang harus menghadapi jutaan kecoa, termasuk satu kecoa terakhir yang merupakan generasi terbaru yang paling kuat. Dan si kecoa dengan mudahnya mematahkan sengatan pada lengan Sokichi. Entah dengan cara apa lagi ia harus bertahan. Sokichi pun kembali bangkit sampai titik darah penghabisan dan tiba-tiba
Ya, muncullah Nanao yang sudah bertransformasi menjadi seekor ngengat putih atau sejenis serangga yang masih duduluran dengan kupu-kupu. Nanao yang secara teknis sudah bukan dirinya lagi pun terbang di atas para kecoa, sembari menaburkan serbuk putih yang merupakan debu peledak, sehingga menyadari Nanao akan meledakkan tempat ini, Sokichi pun dengan cepat mengeluarkan sayapnya untuk terbang, disusul oleh Jim yang membantu menyelamatkannya dari ledakan tersebut. Setelah ledakannya berhenti, mereka berdua pun terjatuh dengan Jim yang sudah akan innalillahi. Dalam detik-detik sakaratul maut itulah, Jim dengan bentuk serangganya pun berpesan agar Sokichi tetap hidup dan jangan pernah lupa atau lewatkan hal yang 5 waktu. Meski sudah tenggelam dalam ledakan yang sangat besar, si kecoa generasi terbaru dan beberapa anak buahnya ternyata masih hidup dan masih mampu berdiri. Namun dengan sisa tenaga yang Sokichi miliki, ditambah efek serumnya yang masih mengalir dalam darah, membuat Sokichi kuat meski tanpa fisik serangganya, yang meskipun Sokichi punya kesempatan besar untuk menghabisinya, ia memilih untuk membiarkannya saja dan fokus pulang kembali ke planet bumi untuk memberi pelajaran kepada musuh Yamaha. Di saat bersamaan, Ichiro ternyata masih hidup. Kita juga akan diperlihatkan sedikit latar belakangnya yang miskin dan serba kesulitan, sehingga bisa disimpulkan jika pengkhianatan yang Ichiro lakukan adalah suatu keterpaksaan. Pada akhirnya, mereka berdua pun pulang ke planet bumi dengan para kecoa yang sempat akan menghentikannya. Namun, si kecoa generasi terbaru yang dianggap sebagai pemimpin pun melarang mereka melakukannya dengan alasan sebagai bentuk respek dan balas budi atas belas kasihan yang Sokichi berikan tadi. Karena misinya gagal, Honda bermaksud untuk kabur dan lepas dari tanggung jawab. Namun sang asisten yang merupakan mata-mata pemerintah sempat akan mencegahnya dan menembakkan satu peluru, tetapi ya, sebagai seorang ilmuwan, Honda jelas selalu waspada terhadap setiap kemungkinan. Selain berhasil menahan peluru dengan tameng tembus pandangnya, Honda juga menghabisi si asisten menggunakan racun khusus dan memutuskan kembali ke Suzuran untuk menjadi jagoan yang suka tawuran dan bikin onar satu sekolahan. Ore! Tamat, ending yang cukup mengorakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sejauh manapun Anda pergi setelah menetap di tempat lain, Anda akan selalu rindu pulang karena rumah adalah tempat ternyaman yang mendamaikan jiwa. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sempak bolong penolak bala.